Halo semua, perkenalkan nama aku Sarah Mutiara, aku biasa dipanggil Sarah. Oh iya, ini video pertama aku nih, jadi mohon bantuannya ya, maaf banget nih kalau nanti banyak kekurangannya. Oh iya, kita sekarang lagi di bulan Februari ya, coba deh kalau misalnya kita ke toko-toko nih, misalnya ke mall, ke supermarket, ke minimarket, itu pasti nuansanya udah serba pink gitu ya semuanya. Nah, pasti udah tahu kan kenapa serba pink kayak gitu? Yap, bener banget nih, kita bulan Februari ini terkenal dengan Hari Valentine. Hayo ngaku siapa nih yang ngerayain Valentine? Nah, kalau aku pribadi sih jujur, aku nggak ngerayain Valentine ya. Nah, tapi aku penikmat promo Valentine nih. Yap, bener banget. Namanya Hari Valentine itu pasti terkenal dengan promo-promonya ya. Ada coklat, ada bunga, ada boneka, dan hadiah yang serba pink lainnya pastinya ya banyaknya. Nah, kalian tuh pernah mikir nggak sih sebenarnya Valentine itu awalnya gimana ya? Kenapa bisa ada hari Valentine? Sejarahnya tuh gimana sih? Nah, hari ini aku mau bahas tentang serba-serbi Valentine nih. Ayo ngaku, pasti pada kepo banget kan sama sejarah Valentine. Oke nih, sebelum kita mulai sejarah Valentine ya, kita ganti dulu kali ya backgroundnya biar lebih bagus. Oke nih, kita mulai ya. Valentine yang biasa dirayakan setiap tanggal 14 Februari ini ternyata memiliki beberapa versi sejarah di baliknya nih. Yang pertama ada sejarah Valentine versi Festival Lupercalia. Nah, aku nggak tahu nih ini Lupercalia atau Lupercalia ya bacanya. Mungkin biar lebih enak baca Lupercalia aja ya sesuai tulisannya. Nah, jadi dilansir dari history.com, Hari Valentine ini diawali dengan keputusan gereja Kristen untuk merayakan Hari Valentine. Nah, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengkristenkan perayaan Romawi kuno yang bernama Lupercalia ini. Nah, Festival Lupercalia ini dirayakan setiap tanggal 15 Februari untuk menghormati dewa kesuburan pada zaman Romawi kuno. Tapi sayangnya nih, festival ini tidak terlepas dari hal-hal yang berbau seks. Jadinya, tradisi ini menjadi hal yang tidak bermoral sama sekali. Oleh karena itu, kembali ke penjelasan awal nih, akhirnya gereja memutuskan untuk merayakan Hari Valentine setiap tanggal 14 Februari yang tentunya untuk mengkristenkan tradisi ini. Yang kedua, ada sejarah Valentine versi Santo Valentine. Jadi, ada sejarah nih yang mengatakan bahwa Hari Valentine ini berasal dari seorang pendeta di Roma yang bernama Valentine. Nah, Valentine ini merupakan pendeta selama abad ketiga di Roma yang ternyata memiliki akhir yang tragis. Jadi, pada masa itu ada Kaisar Claudius II yang memutuskan untuk melarang pernikahan bagi pria muda. Kaisar menganggap bahwa pria muda atau pria single ini lebih baik dibandingkan pria beristri untuk dijadikan prajurit. Alasannya karena Kaisar ini menganggap pria muda tidak harus meninggalkan keluarganya saat perang. Nah, Valentine ini nih, dia tidak setuju dengan keputusannya Kaisar karena dia menganggap keputusan ini tidak adil, sehingga Valentine terus melakukan pernikahan untuk kekasih muda secara diam-diam. Tapi sayangnya nih, akhirnya tindakan Valentine ini diketahui oleh Kaisar, dan Valentine ini dijatuhi hukuman mati. Oleh karena itu, hukuman ini menjadi awal mula bagi sejarah di hari Valentine ini. Tapi kalau dipikir-pikir, kasihan juga ya pendeta Valentine ini. Dia kan niatnya baik ya, mau membantu pria-pria muda untuk nikah, tapi malah dijatuhi hukuman kayak gitu. Nah, kalau kalian nih ada di zaman Kaisar Claudius II dan melihat ada keputusan seperti itu, kira-kira apa nih yang bakal kalian lakukan? Coba nanti bisa komen di bawah ya. Yang selanjutnya ada sejarah Valentine versi surat dari Santo Valentine. Jadi, menurut salah satu legenda, Valentine ini jatuh cinta pada seorang gadis muda yang sering mengunjunginya selama ia di penjara. Nah, ternyata gadis muda ini merupakan anak dari sipir penjara Romawi. Sebelum kematiannya, Valentine menuliskan surat bertanda From Your Valentine untuk gadis muda tersebut. Ekspresi From Your Valentine hingga saat ini masih digunakan sebagai perayaan di hari Valentine. Oke, jadi itu beberapa versi sejarah dari hari Valentine ini. Nah, biasanya nih ya, kalau Valentine kita kan biasa suka ngasih-ngasih surat nih untuk pasangan kita ya. Nah, itu dulu tuh gimana sih sejarahnya? Nah, ayo kita bahas lagi ya sejarah surat menyurat di hari Valentine ini. Nah, di hari Valentine nih biasanya kan terkenal ya dengan tradisi kita ngasih coklat, kartu, bunga, atau ornamen-ornamen berbentuk hati sebagai ungkapan cinta nih. Nah, ternyata tradisi surat menyurat ini baru dimulai di abad ke-18. Dilansir dari situs history.com, ternyata hari Valentine ini sudah populer dirayakan oleh masyarakat muda pada pertengahan abad ke-18 di Inggris. Nah, biasanya nih mereka merayakan Valentine dengan saling bertukar surat yang ditulis dengan tangan. Nah, berbeda dengan di Inggris, ternyata Amerika udah mulai duluan nih untuk merayakan Valentine-nya. Nah, Amerika mulai merayakan Valentine pada abad ke-17.
Nah, lalu pada abad ke-19 nih kan teknologi percetakan udah mulai maju ya. Jadi pada abad 19 surat yang diberikan pun sudah mulai bervariasi nih. Pada abad ke-19 surat yang diberikan sudah berbentuk kartu cetak karena kemajuan teknologi tersebut. Pada tahun 1840, Esther A. Howland mulai menjual kartu Valentine pertama yang diproduksi secara massal di Amerika. Nah, Howland ini nih yang ternyata dikenal sebagai Ibu Valentine mulai menjual kartu dengan bentuk yang bervariasi, seperti mulai ada pita, renda, dan juga gambar yang berwarna-warni. Menurut Asosiasi Kartu Ucapan, diperkirakan ada 145 juta kartu Valentine yang dikirim setiap tahunnya. Hal ini menjadikan Hari Valentine sebagai hari libur pengiriman kartu terbesar kedua setelah Natal. Wah, keren banget ya. Oke, jadi itu sejarah Valentine dan sejarah dari tradisi surat menyurat yang masih terjadi hingga saat ini. Aku mau nanya nih, dari beberapa versi sejarah yang tadi aku jelasin, menurut kalian nih sejarah yang kalian paling percaya yang mana nih? Boleh nanti komen di bawah ya, kita sharing bareng. Oke, kalau kita bahas tentang Valentine, hari Valentine itu kan identik dengan hari kasih sayang ya. Nah, tapi kalau kita bahas tentang kasih sayang, sebenarnya kan kasih sayang itu mungkin kalian sering denger ya, kasih sayang itu ada rasa suka, ada rasa sayang, ada rasa cinta. Kurasa kita semua juga pasti setuju ya, kalau rasa suka, sayang, dan cinta itu merupakan perasaan yang beda banget nih. Untuk rasa suka sendiri nih, misalnya kita lagi jalan-jalan ya ke mall atau kemana gitu ya, nah terus kita ngeliat nih, ada cowok ganteng atau ada cewek cantik, pasti kan kita kayak, wah gila nih orang ganteng atau cantik banget gitu ya, pasti kan kita ada rasa tertarik gitu. Nah itu biasanya disebut dengan suka. Nah tapi suka itu kan ya belum tentu kita beneran sayang dan cinta sama orang itu. Lalu ada perasaan sayang dan cinta. Nah ini nih yang mungkin kita suka ketuker ya, sayang sama cinta itu bedanya gimana. Nah, rasa sayang itu didefinisikan pada ketulusan hati. Jadi kalau emang kita udah sayang sama seseorang ini, ya kita benar-benar tulus, kita nggak pamrih, kita nggak mengharapkan balasan apapun dari orang itu. Nah biasanya rasa sayang itu identik dengan rasa sayang dari orang tua kepada anaknya, lalu kepada keluarga, kepada teman. Dalam Al-Quran, kasih sayang sering didefinisikan sebagai ar-rahmah, yaitu kasih sayang. Nah, kasih sayang merupakan sifat Allah yang sering diungkapkan dalam bentuk kata yang berbeda, yaitu ar-Rahman, dan juga yang sering dirangkaikan dengan kata ar-Rahim. Jadi kita sering dengar pasti ya ar-Rahman dan ar-Rahim, yang berarti pengasih dan penyayang. Nah, kasih sayang ini merupakan sifat Allah yang sering diucapkan di Al-Quran, yaitu sebanyak 114 kali. Wah, banyak banget ya. Sedangkan cinta bisa diartikan sebagai perasaan kasih sayang yang lebih kuat dan lebih dalam daripada sayang itu sendiri. Nah, jadi cinta ini bisa diartikan sebagai makna yang perasaan yang wah dalam banget nih, dan juga pastinya lebih spesial ya terhadap seseorang yang kita cintai itu. Kalau bahas perasaan itu rasanya kayak nggak ada habis-habisnya ya, kayak ada aja gitu topiknya, dan pasti setiap orang punya pendapatnya masing-masing kayak tentang bedanya rasa suka, sayang, cinta, dan cara kita memaknai rasa itu juga pasti beda-beda ya. Nah, kalau menurut aku pribadi nih, rasa sayang atau rasa suka atau rasa cinta itu maknanya luas banget sih. Jadi ya kita nggak hanya sebatas kita suka sama pasangan, nggak hanya sebatas sayang atau cinta sama pasangan kita. Nah, ada banyak banget nih yang bisa kita sayangi, kita sukai, dan kita cintai. Misalnya nih, pastinya kita sayang dong sama orang tua kita, sama keluarga kita, sama teman, sama sahabat. Atau mungkin nih yang punya hewan peliharaan ya, pasti sayang juga kan sama hewan peliharaannya. Atau yang lagi nanam nih, ada kan pasti hobi yang suka nanam pohonan, itu pasti sayang juga sama pohonannya. Nah, selain itu pasti nih, misalnya kita punya barang. Kita punya handphone, kita punya tas, kita punya baju, dan barang-barang lainnya pasti ada dong yang kesayangan kita dibanding semuanya. Nah, itu yang aku maksud dengan rasa sayang, rasa suka, rasa cinta. Ya, itu maknanya emang luas banget gitu. Tapi nih sayangnya yang aku lihat nih banyaknya tuh orang yang menanggapi rasa sayang itu ya hanya kepada pasangan gitu. Padahal yang tadi udah aku jelasin sebelumnya, sayang itu maknanya banyak banget gitu, dan banyak yang bisa kita sayangi juga. Misalnya nih dalam perayaan hari Valentine, pastikan yang rayain Valentine ini banyaknya merayakan dengan pasangannya dong ya, ngasih coklat, ngasih bunga, ngasih kartu, itu pasti banyaknya ke pasangannya gitu. Nah, padahal kan ya kita nggak cuma sayang pada pasangan, bisa aja kita mungkin yang mau ngerayain Valentine bisa juga ngasih kartu ke keluarganya, ke orang tuanya, ke temannya, ke sahabatnya, dan menurut aku ya itu sah-sah aja gitu kan.
Dan selanjutnya menurut aku ya hari kasih sayang itu nggak hanya sebatas pada hari Valentine ya. Setiap hari itu bisa kita jadikan sebagai hari kasih sayang. Jadi ya kalau emang kita menunjukin rasa suka kita, rasa sayang kita, rasa cinta kita ya kita bisa tunjukin kapanpun, dimanapun, setiap hari juga kita bisa gitu. Jadi nggak hanya sebatas pada hari Valentine dan nggak hanya sebatas kepada pasangan. Misalnya nih kita mau nunjukin kasih sayang kita ke orang tua kita. Ya masa sih ya kita harus nunggu hari Valentine dulu untuk ngungkapin rasa itu ya kan nggak mungkin juga ya kelamaan masa harus tunggu setahun baru bisa gitu. Nah kalau emang kita punya rasa sayang, kita punya rasa suka, punya rasa cinta ya kita ungkapin aja gitu. Kalau kita ngerasa oh aku mau nunjukin nih hari ini ya kita tunjukin aja hari ini gitu. Dan menurut aku mengungkapkan rasa sayang itu ya hal yang wajar gitu ya karena kan orang itu juga berhak tahu dong kalau kita emang sayang dan peduli sama orang itu gitu. Selama caranya baik ya kenapa enggak gitu ya kan. Nah kita udah bahas tentang Valentine dan juga serba-serbi tentang perasaan. Nah, gimana kalau kita balikin lagi backgroundnya ke awal. Nah oke nih setelah kita bahas banyak nih tentang Valentine dan kasih sayang, kalau menurut kalian pribadi nih sebenarnya Valentine dan perasaan kasih sayang itu gimana sih? Nanti bisa kita komen di bawah ya, kita sharing-sharing bareng. Oke, sekian video untuk kali ini. Makasih banget ya udah nonton videonya. Maaf banget juga nih kalau masih banyak kurangnya. Oh iya, jangan lupa juga ya tolong dibantu like-nya, komen di bawah, subscribe juga. Dan bisa bantu share ke teman-teman yang lain ya, biar lebih banyak yang tahu dan kita bisa lebih banyak sharing-sharing bareng. Kali lagi makasih banget ya udah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye!